Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Bagan Taiman di channel yang membahas tentang sistem cor atau teknik membangun rumah dengan sistem cor. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan atau kita akan menyampaikan sedikit penjelasan tentang rumah yang dibangun dengan teknik cor. Jadi pada dasarnya teknik cor hanyalah sebuah cara atau sebuah teknik dalam proses membangun rumah. Jadi kalau ada yang menanyakan kuat mana antara batu bata, batako atau hebel, ya setiap pembuatan rumah dengan material-material tersebut pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau saya diminta untuk menjawab kuat mana, saya tidak bisa menjawabnya karena menyangkut pada keyakinan masing-masing atau logika kita dimainkan sendiri-sendiri. Rumah sistem cor itu yang jelas pengetahuan dan sepengalaman saya dibandingkan dengan apa yang sudah saya lakukan dengan cara-cara yang lain, itu kita bisa memangkas proses pengerjaan. Semisal yang sama-sama menggunakan semen dan pasir seperti batako, yang jelas proses pembuatan batakonya sudah kita pangkas, terus kemudian proses pemasterannya juga sudah kita pangkas. Dua item ini sudah kita pangkas, baik tenaga dan materialnya tentunya, kan begitu. Jadi pemahaman yang sangat sederhana, tapi mayoritas diantara kita gagal memahaminya. Argumentasi serta logika serta pendapat masing-masing itu sah-sah saja. Tidak harus meyakini salah satu cara itu lebih baik. Jadi baik dan tidaknya sebuah bangunan itu bukan terletak pada material yang digunakan, maksudnya jenis cor atau bata atau gimana, enggak. Dinding itu hanya sebagai penyekat ruangan. Kekuatan utamanya adalah di struktur atau pada kolom-kolom yang ada. Jadi sesederhana itu pemahaman tentang dinding cor. Secara singkat atau lebih gamblangnya adalah sistem cor itu sama dengan proses membuat batako, hanya kita cetak langsung dan kita tidak perlu melakukan pemasteran, bisa langsung diaci. Maka kita butuh skill yang telaten untuk melakukan project ini atau proses ini, karena simetris serta ratanya bagisting itu menjadi tuntutan utama dengan proses pengerjaan ini. Nah, menanggapi sedikit atau beberapa pertanyaan yang belum jelas tentang sensor itu apa tidak menggunakan besi. Kalau saya tidak menggunakan, terus terang saja saya tidak menggunakan besi dalam dindingnya, dan saya jawab lagi, saya juga tidak menggunakan batu koral sebagai campuran untuk dindingnya. Jadi hanya semen dan pasir saja tanpa ada material tambahan lain. Kenapa saya menggunakan hanya semen dan pasir? Satu, untuk menghemat biaya. Kedua, mengurangi beban tembok. Kalau beton pasti lebih berat, gitu loh. Pasti lebih berat karena ada batu dan tentunya dia lebih padat karena adukannya harus basah. Nah, terus kemudian ada juga yang menanyakan berapa campurannya. Kalau campurannya dalam proses pembuatan rumah cor ini, saya mencampur 1 sak semen dengan 4 gerobak arko pasirnya, atau kalau kita hitung dengan takaran yang sama antara 1:8 atau 1:10. Yang lebih jelasnya lagi adalah kita dalam 1 sak itu menghasilkan tembok 2,8 meter atau 1,2 kali 2,4 meter. Nah,
Dan yang perlu diperpahami lagi adalah ketika kita membuat dinding dengan sistem cor ini, kita harus membuatnya seperti pada tampak video, yaitu kasar ya, tidak halus. Karena ada beberapa teman yang sudah mempraktekkan terus kemudian menanyakan aciannya pakai semen hitam itu susah, timbul retak-retak 1000, dan bahkan yang terparah adalah mengelotok. Nah, semua itu terjadi karena adukan kita terlalu cair serta terlalu banyaknya penggunaan pelumas atau oli untuk menahan lengket, untuk mengantisipasi lengket pada cetakan. Seperti pada video ini, cetakannya kan warnanya hitam, itu karena ada oli campur solar. Nah, itu kalau terlalu banyak dan terlalu sering, maka yang terjadi akan susah untuk diaci karena dia tidak bisa lengket. Itu beberapa faktor yang mengalami tidak bisa diaci, antara terlalu basahnya adukan dan pelumas sebagai anti lengket cetakan itu terlalu kebanyakan. Nah, sedikit ya mengulas tentang bagaimana perbedaan penghematannya di mana membuat sistem cor dengan batu bata. Nah, sebelum kita membuat proyek rumah ini, kita pernah ditawari, ada orang yang mendatangi saya dan minta untuk diterapkan dengan sistem cor dengan rumah ukuran yang sama persis dengan ini. Waktu itu saya sampaikan ke beliau bahwasanya untuk membangun rumah itu cukup itu menghabiskan 200 sak semen, pasirnya itu 8 rit, dan besinya 200 batang kurang lebih, atau besinya dengan ukuran yang sama 8 in itu saya hitung habis 150 batang, dan ternyata beliau nggak jadi karena pertimbangannya adalah katanya nggak mungkin lebih hemat. Itu menurut pendapat beberapa tukang yang ada di sekitar beliau. Dan ternyata begitu beliau mengerjakan rumah itu sampai nol, itu menghabiskan semen 170 sak, selisih 30 sak dari perkiraan saya, tetapi itu belum diplaster dan menghabiskan batu bata 27.000. Nah, setelah itu kita pada bulan selanjutnya atau ganti bulan, jeda 1 bulan kita membuat ini. Dan saat membuat ini, dalam video ini kan memang belum nol, tapi ini sekarang sudah selesai. Cuman saya nggak punya video untuk selesainya, belum ada videonya karena saya belum bisa ke lokasi dan belum minta video sama beliau yang ada di sana yang mengerjakan ini, karena saya belum bisa nengok ke sana karena kesibukan di project yang di Mesuji Simpang Matang dan di unit 2. Ini total habis semen adalah 165 sak, 165 sak. Jadi rumah ini 8 kali 12 itu habis semen 165 sak, pasirnya 7 rit, koralnya 6, koral batu spritnya itu 5 kubik, kemudian batu kalinya sebagai fondasi itu 1 rit, dan besinya 120 batang itu dengan ukuran 8 in tanpa cincin, karena cincinnya kita juga menggunakan besi 8. Jadi kita bisa menghilangkan batu batanya yang 27.000. Kalau kita pikir dengan logika nggak masuk di akal kita kalau batu batanya kemudian hilang segitu. Ya itu kenyataannya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Jadi kenyataan yang terjadi adalah batu batanya itu hilang tapi semennya hampir sama. Jadi proses sederhana penjelasannya adalah karena kita dicetak sementara yang lainnya itu tidak dicetak, maka sudah dipastikan bahwa mungkin terjadi
mekar atau banyak material yang juga ikut terbuang dalam proses itu. Belum diplaster. Nah, kalau kita sudah tidak melakukan pemplasteran, ini bisa langsung diaci. Yang penting temboknya itu simetris. Kalau dongol-dongol dikit cukup dikepras atau kita bobok. Jadi nggak usah terlalu ribet. Yang penting adalah presisi, tegak gitu ya. Itu yang utama, harus tegak. Kalau terjadi menceng ya otomatis kita akan menegakkannya. Nah, pasti diplaster gitu loh. Jadi memang skill tukang kita butuhkan untuk kejelian dalam menyimetriskan dinding per dinding atau bagisting per bagistingnya. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya apabila ada yang belum paham silahkan kontak saya di 0821 7822, serta apabila suka dengan video saya silahkan di like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Saya Mas Bagian Lekman bersama teman-teman yang bekerja mengucapkan selamat buat Anda semuanya. Salam sukses, salam sejahtera. Saya akhiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.